Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita pagi hari ini bisa bertemu dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun. Baik, untuk pertemuan hari ini Ibu akan lanjutkan dengan materi penyimpangan sosial. Kita akan menjelajahi norma dan realitas yang ada pada masyarakat. Ada beberapa submateri yang harus atau indikator yang harus adik-adik kuasai pada pertemuan kali ini, yakni definisi daripada penyimpangan sosial, kemudian jenis-jenis penyimpangan sosial, ada faktor-faktor penyebab dari penyimpangan sosial, dan yang terakhir kita akan bahas tentang pencegahan atau solusi yang terjadi penyimpangan pada masyarakat. Yang pertama kita bahas adalah definisi penyimpangan sosial seperti yang ada di tampilan slide Ibu. Tolong diperhatikan. Penyimpangan sosial ini merupakan perilaku yang melanggar norma dan nilai masyarakat. Ini mencakup lebih dari sekedar kriminalitas saja. Ya, adik-adik bisa lihat di gambar ini, gaya hidup yang tidak sesuai perspektif sosiologis dan fisiologis turut membentuk perubahan kita. Ya, dari definisi tersebut bahwa eh, dalam masyarakat hendaklah kita menjauhi perilaku-perilaku yang tidak baik. Lanjut, dari definisi penyimpangan sosial, adik-adik bisa melihat ada jenis-jenis penyimpangan sosial tersebut. Itu ada tingkatannya. Yang pertama, penyimpangan secara primer, ya, di mana penyimpangan primer ini pelanggaran ringan yang tidak berulang. Ini penyimpangan yang terjadi seperti contoh yang kecil saja ya. Adik-adik mungkin pernah lihat atau pernah mengalami em, di melanggar lalu lintas pada waktu melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah. Ya, ini merupakan contoh penyimpangan primer, yaitu penyimpangan yang ringan, di mana penyimpangan ini hanya dilakukan sekali saja. Contoh lainnya seperti ada siswa yang membolos dari sekolah. Nah, ini contoh lainnya ya. Penyimpangan ini hanya dilakukan sekali saja. Ada yang ngebut di jalan. Kemudian ada yang terlambat masuk kerja atau terlambat masuk kelas. Nah, yang terlambat di sini juga itu termasuk penyimpangan sosial. Tapi hanya dilakukan sekali, jangan berulang-ulang kali. Ya, insya Allah bisa dipahami. Kemudian penyimpangan yang kedua itu sekunder, di mana penyimpangan ini penyimpangan berat yang dilakukan sudah berulang-ulang kali, seperti pencurian. Nah, orang yang punya niat mencuri, nah ini nih yang sudah termasuk penyimpangan sekunder. Kemudian penyimpangan individual. Penyimpangan individual ini dilakukan sendiri, ya, seperti seseorang eh, yang terisolasi dari masyarakat. Dan yang terakhir penyimpangannya adalah penyimpangan kelompok,
ini dilakukan bersama-sama atau segengnya, yang dilakukan geng kriminalitas yang terorganisir. Setelah kita mempelajari tentang jenis, ada juga dampak negatif penyimpangan sosial, di mana penyimpangan sosial ini bisa merugikan ekonomi, gangguan keamanan, dan juga kerusakan moral. Terakhir itu disintegrasi sosial, di mana eh, Ibu berikan contoh tentang kerugian ekonomi ya. Kerugian ekonomi ini yang bersangkutan dengan kejahatan finansial yang merugikan pertumbuhan ekonomi kita. Ya, kalau kedua itu gangguan keamanan, di mana kekerasan dan terorisme yang terjadi pada masyarakat. Kemudian kerusakan moral, di mana penyalahgunaan narkoba yang bisa merusak nilai-nilai moral daripada kita ya. Kemudian disintegrasi itu merupakan konflik atau perpecahan yang menyebabkan kecelakaan dalam masyarakat. Contoh yang bisa Ibu berikan kepada adik-adik ya, seperti yang ada di tampilan dalam slide ini, contoh penyimpangan yang ada di Indonesia seperti korupsi. Korupsi ini seringnya terjadi bukan saja di para pejabat, tapi kita saja kalau datang terlambat sudah masuk di korupsi. Nah, ini juga narkoba. Ini penyimpangan sosial contohnya ya. Kemudian kekerasan yang melanggar hak asasi manusia. Itu. Kemudian vandalisme yaitu merusak fasilitas umum. Biasanya yang merusak fasilitas umum di sini seperti orang yang melakukan unjuk rasa. Oke, jadi vandalisme di sini adalah merusak fasilitas umum dan keindahan lingkungan kita. Cara pencegahan daripada penyimpangan sosial. Apa yang harus adik-adik lakukan jika penyimpangan ini terjadi? Yang pertama, ya, kita harus menyesuaikan dengan pendidikan, ya. Penanaman nilai-nilai moral dan etika sejak dini hari di sekolah. Jadi moral dan etika itu harus kita kuasai dari sejak dini, dari kita masih sekolah. Bukan saja di sekolah kita dapatkan nilai moral ini, tapi juga dari pihak keluarga. Ya, bagaimana peran aktif dari orang tua dalam pengawasan atau bimbingan pada adik-adik. Nah, berikut lingkungan. Cara pencegahan yang berikut ya adalah lingkungan. Lingkungan ini menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung perkembangan daripada masyarakat itu sendiri, di mana lingkungan ini saling menghargai, toleransi antar umat beragama ataupun saling menghargai antar teman tetangga. Ya, itu yang bisa mencegah penyimpangan sosial. Dan yang terakhir adalah hukum, di mana penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu oleh aparat ini akan bisa lebih membantu adik-adik atau kita semua terhindar dari penyimpangan sosial. Berikut dari semua penjelasan yang Ibu eh, utarakan tadi, Ibu harap adik-adik bisa mengerti dan memahami apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sekarang Ibu menyimpulkan materi kita pada pagi ini. Kesimpulan yang harus kita ambil ya, tentunya keberagaman dan keharmonisan dari pada masyarakat itu sendiri biar tidak terjadi penyimpangan. Apa yang harus kita lakukan? Kesimpulannya yaitu tantangan bersama dalam penyimpangan sosial. Tantangannya ini berupa yang sangat kompleks bagi setiap masyarakat. Kita harus menghindari itu. Kemudian kita harus punya tanggung jawab bersama. Pencegahan adalah tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat. Ya, kemudian yang kesimpulan ketiga adalah masyarakat yang harmonis, di mana
Masyarakat yang kuat adalah masyarakat yang mampu hidup harmonis. Dari kita eh, dari penjelasan Ibu tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang sudah paham? Silakan. Nanti kita akan bahas materi selanjutnya. Demikian materi kita pada pagi hari ini. Insya Allah nanti akan Ibu lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.